Halo semuanya, apa kabar? Jumpa dengan Miss Citra di sini. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku promil. Akhirnya aku promil lagi di era new normal. Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus ya. Oke, tahun ini tahun 2020 aku baru nyadar kalau aku tuh udah sekitar kurang lebih 3-4 tahun lah udah nggak promil lagi, 3,5 tahun lah kira-kira udah nggak promil ke dokter lagi. Tadinya kan maunya promil alami yang minum herbal atau apa rempah-rempah atau apalah, cuman ya berhubung usia sudah semakin tua sekarang aku udah 32, jadi kayaknya nggak ada salahnya kok untuk cek lagi ke dokter. Nah, memang kalau misalnya pilihan untuk ke dokter itu kan nggak bisa asal pilih ya, karena apalagi ini tentang kesuburan atau fertilitas. Ya, jadi aku tuh cek-cek lagi di daerah rumahku, yang terdekat lah dari rumahku. Memang ada teman-teman yang rekomendasi dokter-dokter bagus, tapi tuh rata-rata tuh di Jakarta, sedangkan aku tuh ada di Bogor gitu, terlalu jauh jaraknya. Karena aku tuh orangnya agak-agak baperan. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, udah kecapean di jalan juga, terus pasti sana mesti nunggu apa segala macam, aku tuh pasti kayak langsung down gitu. Nah akhirnya aku tahu kalau misalnya ada klinik fertilitas di deket sini, di deket Bogor lah, daerah Depok gitu. Namanya Morula, itu klinik fertilitas punya rumah sakit Bunda. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar itu ya, di mana-mana juga sekarang di beberapa kota besar sudah ada. Nah akhirnya aku kesana, tapi sebelumnya kan di sana juga kan ada beberapa dokter ya. Aku waktu itu ikut beberapa seminar juga yang diadain Morula ini. Yang pertama tuh dokter Better, cuman karena dia sih penjelasannya enak waktu seminar, cuma karena dia laki-laki aku agak risih kalau diperiksa-periksa oleh laki-laki, jadinya aku cari-cari lagi tuh dokternya. Nah aku ikut webinar ya, yang diadakan oleh Morula, ada salah satu dokter ini. Nah pas diperiksa sama dokter ini, waktu webinar itu aku dengerin tuh penjelasan dokter tuh ini tuh enak banget, misalnya kayaknya penyampaiannya tuh bagus gitu. Jadinya aku tuh tertarik, aku pengen coba deh promil sama dokter ini. Kapan sih waktu yang tepat untuk promil? Jadi untuk teman-teman yang sudah menikah kurang lebih 1 tahun, yang sudah berhubungan secara rutin tapi belum juga hamil, itu disarankan untuk ke dokter. Atau teman-teman yang menikah di atas usia 30 tahun ke atas, itu sebaiknya dikonsultasikan segera gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nikah umur 23 atau 25 terus dalam 1-2 bulan belum hamil, itu kayaknya dokternya masih kayak ya ampun udah bu nikmatin aja gitu. Kalau misalnya udah kira-kira setahun udah hubungan reguler tapi belum juga, nah sebaiknya baru diperiksa. Nah untuk periksanya juga lebih baik kalau misalnya teman-teman mau langsung promil, periksa sekalian promil, lebih baik datang di hari kedua haid. Jadi kenapa kok lagi haid gitu? Iya, jadi mereka bisa melihat kondisi sel telur kita gitu. Nah jadi aku kesana hari kedua haid. Sebenarnya tuh aku nggak suka banget deh kalau misalnya promil pas lagi dapat di hari kedua haid, karena kan namanya juga lagi dapat ya. Terus kan kita kan diperiksa kan di dalam kan, nggak cuma di perut kan, periksa transvaginal yang dimasukin ke dalam vagina gitu. Jadi nggak nyaman lah, apalagi kalau lagi dapet gitu ya. Tapi memang seperti itu caranya gitu loh. Ya udah, aku kesana. Oh iya, sebelum kesana aku juga telepon dulu untuk reservasi dan juga daftar melalui telepon. Jadi daftar, udah gitu aku datang, aku bilang ke resepsionis saya udah ada appointment atas nama Citra. Terus habis itu di sana, oh ini pasien baru ya, iya nanti didata-data lagi sama mereka. Nah terus nunggu sebentar. Nah senangnya aku tuh kalau misalnya ke klinik fertilitas itu tuh memang
kayak kitanya lebih nyaman gitu, maksudnya gimana. Nah kalau misalnya kita ke dokter-dokter kandungan biasa kan di sana tuh pasti yang antri tuh penuh banget, yang periksa hamil, yang apa segala macem gitu. Dan kita kan pasti lihat kayak banyak banget ibu-ibu hamil gitu di situ. Biasanya tuh kita tuh yang kayak kalau nggak kuat-kuat hati itu kayaknya iri gitu, ngiri kok dia bisa hamil, kok enak banget sih gitu kan. Nah sedangkan kalau misalnya klinik fertilitas ini memang kita tuh ngerasa sama-sama pejuang lah, pejuang kehamilan. Nah di sana nunggu, terus itu akhirnya dipanggil, biasa langsung disuruh ke tempat periksa itu, periksa dan dicek tuh sel telur yang ada itu dengan melalui transvaginal, USG transvaginal. Setelah itu dijelasin, nah kurang lebih ada catatannya seperti ini. Jadi kita tuh di USG terus difotoin, pasti tuh ada foto USG-nya dan dijelasin aku selama ini promilnya udah sampai mana, terus ditanya berapa lama menikah. Terus aku juga karena aku udah periksa-periksa sebelumnya, ada promil sebelumnya, jadi aku tuh bawa folder aku yang bekas-bekas periksa dulu. Tapi memang hasil pemeriksaan ini udah nggak valid ya, karena udah terlalu lama. Jadi kita harus periksa lagi dari awal. Jadi pertama itu setelah diperiksa rahimnya ya kurang lebih bagus lah ya. Terus aku disarankan untuk cek AMH. Jadi AMH itu untuk memeriksa cadangan telur ya. Jadi sebelumnya waktu 3 tahunan yang lalu aku tuh periksa AMH juga. Itu AMH aku memang indikasi PCOS karena sudah 8, berapa lah gitu. Terus setelah AMH disarankan juga untuk suami analisa sperma, karena kan memang waktu itu normal, tapi kan seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia pasti kan ada perubahan. Nah, jadi diperiksa juga kondisinya. Nah setelah itu juga selain cek AMH, cek suami, terus aku juga HSG lagi. Harus periksa HSG itu sekitar hari ke-9 sampai ke-12 kalau nggak salah. Harus periksanya di sekitar hari itu. Nah setelah itu aku dikasih obat, diresepkan obat Diften itu untuk stimulasi sel telurnya, terus dikasih Ovacare juga sama Oligocare-nya untuk suami. Nah Diften ini aku dikasih 1 kali minum itu 2 tablet, harus diminum di jam yang sama seperti itu. Nah dijelasin juga nih sama dokternya untuk peluang hamil itu ada suami dan istri. Diperiksakan tadi kan rahimnya udah oke, pokoknya diperiksa, ada beberapa pemeriksaan. Nah tinggal tubanya itu diperiksa melalui HSG. Nah selanjutnya karena lagi-lagi usia, jadi tuh ada 3 tahap promil. Yang pertama induksi alami, yang kedua kalau misalnya induksi alami tidak berhasil juga selama 3 kali ya kalau nggak salah, baru disarankan inseminasi. Nah kalau inseminasi nggak berhasil juga baru disarankan bayi tabung. Nah seperti itu. Nah berhubung untuk inseminasi sama bayi tabung tuh biayanya lumayan. Nah jadi kita pengennya induksi alami dulu. Mudah-mudahan dengan induksi alami ini bisa membuahkan hasil lah gitu. Untuk informasi biaya-biayanya aku akan tulis di sini ya pokoknya sekitar segituan itu untuk konsultasi di awal. Doain semoga promil kali ini berhasil dan gak ada kendala apapun. Semoga semua hasil tesnya baik ya, doain ya. Makasih untuk yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe sebagai tanda dukungan kamu kepada para pejuang kehamilan dan pejuang PCOS lainnya. Terima kasih, assalamualaikum, dah.